Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan kedatangannya Roh Kudus. Demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Sebelum memasuki peribadatan minggu, saya persilahkan masing-masing pribadi bersaat hening sejenak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berdiri kita menyanyikan NKB 73 ayat 1 sampai 2. Mari kita masuki ibadah kita dengan mendasari bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah,
bergereja dalam kasih dan relasi, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menaati panggilannya. Kiranya kami mampu membukakan diri dan mengalami kasih Allah agar dapat mengalirkan kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanmu. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanmu. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Kita sadar bahwa kebencian kerap menggoda dan merasuki hidup. Dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami
tidak mencerminkan kasih Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Tuhan, hati kami kerap lemah. Lemahnya batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan melakukan perbuatan jahat. Tuhan, kasihanilah kami yang lemah ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai askarmu. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati dan mengalami kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dapat mengalirkan kasih kepada sesama. Tolonglah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus, pimpinlah, tetaplah Kau dekat, supaya ke negeri Bapa jalanku tak sesat. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Saya akan membacakan berita anugerah. Terimalah berita anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam
Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan menurut Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Kita persiapkan Alkitab kita, namun sebelumnya mari kita persiapkan diri kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur boleh masuk dalam ibadah kami Minggu Paskah yang ke-6. Kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memberikan kami kesempatan untuk melakukan ibadah kami. Baik kami yang di rumah-rumah, keluarga demi keluarga. Dan kami yakini itu semua karena kasih karunia Tuhan kepada kami. Kami akan belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana kami menjadi keluarga ataupun pribadi yang bergereja. Untuk itu kami mohon Roh-Mu yang kudus memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga hanya pertolongan Tuhan, keterbatasan kelemahan kami akan senantiasa Engkau lengkapi dengan kuasa-Mu, sehingga firman yang Engkau beritakan kepada kami boleh kami mengerti dan kami boleh diberkati untuk memberkati orang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan bacakan Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah pembacaan Injil Kristus. Berbahagialah kita setiap orang yang mendengarkannya dan memelihara firman Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tema kita pada Minggu Paskah yang ke-6 ini sungguh sangat menarik, yaitu bergereja dalam kasih dan relasi. Bergereja, saudara-saudara, berasal dari kata gereja, yang arti gereja itu bermacam-macam. Ada orang mengatakan gereja itu adalah kumpulan, dan ada yang mengatakan persekutuan,
Dan ada yang mengatakan jemaat, seperti kita jemaat GKI Sutopo. Ada juga yang mengatakan bahwa gereja itu adalah keluarga, bahkan pribadi. Serta gereja adalah tubuh Kristus. Dari kata eklesia, semua arti daripada gereja tadi, saudara-saudara, bila kita tidak melakukan arti sesungguhnya eklesia, dari dua kata ek dan kaleo, yaitu dipanggil keluar. Jadi gereja yang dipanggil keluar, dia tidak hidup untuk gerejanya sendiri. Dia tidak hidup untuk kumpulan sendiri, persekutuan sendiri, keluarga sendiri, pribadi sendiri. Tetapi dipanggil keluar, meninggalkan dirinya, berani keluar untuk memberitakan Injil, memberitakan karya keselamatan Allah, untuk memberitakan kasih Allah. Nah, saudara-saudara, sehingga kita bisa memahami gereja dalam arti luas. Bila saudara-saudara pernah mendengarkan nyanyian sekolah minggu, gereja bukanlah gedungnya, dengan suasana saat ini, itulah yang sesungguhnya. Jadi gereja tidak terletak hanya pada gedung, tetapi pribadi atau keluarga yang dipanggil keluar untuk memberitakan karya keselamatan Allah. Sehingga gereja mempunyai tugas yang sering kita dengar, saya singkat namanya Mardiko, yaitu marturia, diakonia, dan koinonia. Saya mengilustrasikan dengan seperti ini, saudara-saudara. Mardiko itu seperti 3 tungku. Ini isinya pasir. Jadi tungku yang pertama, katakanlah disebut dengan marturia, bersaksi. Jadi gereja, kumpulan, persekutuan, jemaat, umat, ataupun juga keluarga pribadi itu harus bersaksi, berani keluar untuk bersaksi, menyaksikan karya keselamatan Allah. Jadi ini bukan hanya tugas pendeta dan penatua atau aktivis, tapi tugas kita secara pribadi sebagai gereja. Marturia, saudara-saudara. Yang kedua adalah koinonia. Agak susah saya naruhnya. Nah, yang kedua adalah koinonia, bersekutu. Bahwa setiap gereja melakukan persekutuan, bisa ibadah di gereja dan di rumah. Maka ketika kita tidak bisa beribadah di gereja, kita bersekutu di rumah. Kita melakukan koinonia. Maka juga ketika orang menyebut tugas kedua adalah bersekutu atau kita ibadah, tidak sedikit orang, saudara-saudara, juga karena ia melihat bahwa betapa itu tugas gereja, ia rajin beribadah, bahkan ia rajin untuk mau kemana-mana beribadah. Ia cari bagaimana supaya ia bisa dapat bersekutu dengan Tuhan. Lalu yang ketiga adalah diakonia, melayani. Tidak sedikit orang memberikan diri untuk mau melayani, keluarga yang melayani, pribadi yang melayani, baik di gereja maupun dimanapun berada.
melayani untuk memberitakan karya keselamatan Allah. Nah, saudara-saudara, tiga-tiganya ini saya sebut tungku. Jadi gereja mempunyai tugas mardiko adalah 3 tungku. Yang disebut bergereja, tadi itu gereja, saudara-saudara. Yang disebut bergereja adalah ketika baik pribadi maupun juga keluarga maupun juga persekutuan maupun juga kumpulan itu mau dia menyaksikan, mewujudkan dengan ketiga-tiganya dimanapun ia berada. Inilah bergereja. Bergereja berarti ia melakukan ketiga-tiganya. Tidak sedikit orang yang milih 1 atau 2. Tidak, saudara. Ada orang merasa puas ketika ia sudah mau melayani. 1 saja. Itu belum komplit tugas gereja. Andai kata gereja maka ia jatuh. Atau ia melayani dan bersekutu, akan jatuh. Tetapi harus komplit tiga-tiganya sehingga utuh, tidak akan jatuh. Jadi yang di atas ini disebut bergereja. Orang berani keluar untuk mau mewujudkan ketiga-tiganya dalam rangka menyatakan karya keselamatan Allah. Mudah? Tidak. Maka mari kita lihat bacaan kita, saudara-saudara. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes memulai dengan satu ungkapan daripada Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku. Jadi ini percakapan terakhir dalam rangka Yesus meninggalkan mereka, murid-muridnya, untuk masuk dalam penderitaan. Coba saudara-saudara simak sejenak. Jikalau kamu mengasihi aku, berarti kalau ada kata jikalau kamu, saudara dapat berpikir apa? Kenapa tidak dikatakan kamu mengasihi aku? Berarti Yesus melihat bahwa ada di antara mereka, di antara kita yang memang belum mengasihi aku, karena belum 3. Bergerejanya baru 1, yaitu hari Minggu. Sekarang hari Minggu tidak bisa di rumah. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Berarti Yesus melihat murid-muridnya dan kita semua bahwa masih ada di antara kita bahwa mengasihi Tuhan belum sepenuhnya. Masih 1, masih 2. Nah, sehingga ketika tema kita adalah bergereja dalam kasih, ya ini yang dikatakan oleh Yesus. Menghimbau kita bagaimana Yesus menunjukkan tentang ia dengan Bapanya dalam satu kesatuan. Nah, saudara-saudara, Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana ia mengasihi Bapa dalam satu kesatuan, relasi yang baik, ada saling menghormati, saling memuliakan, saling keterkaitan, untuk supaya relasi itu berjalan dengan baik. Yaitu, ya tunjukkan kalau kamu, berarti kalau kamu tidak mengasihi aku, berarti kamu pun mungkin tidak melakukan perintahku.
Yesus tidak hanya bicara, ia lakukan kepada Bapaknya, menunjukkan kepada kita. Sehingga sekalipun ia akan pergi, kasih itu tetap ada bersama kita. Jadi mari kita mengoreksi masing-masing, apakah saya sudah bergereja atau hanya saya bergereja yang 3 hal ini dalam rangka cuman satu legalitas ataupun juga formalitas ataupun cuma sebagai tugas saja. Yesus mengatakan 2 hal, saudara-saudara. Bagaimana kalau kita untuk mau menunjukkan kasih kita bergereja dalam kasih? Tiga tungku tadi saudara-saudara mengajak kita bersama-sama bahwa dasar bergereja kita melakukan 3 hal ini adalah kasih. Nah, di sini seringkali bila kasih tidak kita lakukan, ada orang yang bersekutu ya karena dengan kasih marah-marah atau cemberut atau malas. Karena tidak ada kasih, ia tidak menuruti segala perintah. Ada orang pun yang melayani seperti itu. Ada pun orang yang bersaksi hanya menyaksikan dirinya. Bukan hanya jemaat, tapi banyak pelayan-pelayan. Maka dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, turuti perintah Tuhan. Jadi bergereja dalam kasih adalah menuruti perintah Tuhan dalam kita melaksanakan bergereja ini. Mungkin kadang kita akan bertentangan dengan pemahaman kita yang tidak pas, yang menurut kita sudah pas. Dan Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Betapa janji Allah ketika kita ini mengasihi Allah, Allah sendiri yang menjaminnya. Ia tidak meninggalkan kita. Ia tidak membiarkan kita sendiri ataupun sebagai yatim piatu. Ia akan hidup dalam kita. Ia diam di dalam kita. Itu kalau kita bergereja dalam kasih, melakukan tugas pelayanan, kesaksian, dan juga persekutuan kita. Lalu yang kedua ayat 21, saudara-saudara. Kalau tadi bagaimana? Bergereja, yaitu mengasihi, bergereja dalam kasih adalah menuruti perintah Tuhan. Maka yang kedua ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Ia mengatakan barang siapa. Berarti ada juga di antara kita yang tidak memegangnya. Coba kalau kita bilang, karena kamu memegang perintahku, ya itulah keterbatasan kita. Jadi barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa memegang perintahku, artinya saudara-saudara bahwa orang itu mau dalam ketaatan melakukan perintah Tuhan. Jadi 2, mengasihi tanpa perintah sia-sia. Perintah tanpa mengasihi juga sia-sia. Maka saudara-saudara ditunjukkan oleh Yesus kepada Bapa di sorga dalam relasi yang sangat baik. Itu bagaimana Yesus menghormati Bapa, memuliakan Bapa, dan juga Bapa memuliakan dan menghormati Yesus. Jadi kalau kita berelasi, ternyata ada 3 hal yang penting. Saya dengan orang yang saya ajak berelasi, maka berelasi itu ada sesuatu yang dibicarakan, ada yang dibawa, ada yang dipesankan. Tidak hanya berelasi, kalau diam-diam saja tak berelasi, walaupun ada orang. Jadi Allah dalam relasinya, Yesus dalam relasinya kepada Bapaknya, ia menghormati Bapaknya, ia memuliakan Bapaknya, sehingga saling, yang disebut saling mereka menghormati dan memuliakan. Di sana ada relasi yang sangat kuat, ada ikatan, keterikatan yang sangat kuat. Nah dengan demikian saudara-saudara,
Hari ini kita mau mengatakan bahwa mungkin saya belum maksimal, tapi mau berproses. Bahwa bergereja saya belum penuh dalam kasih. Bergereja saya belum banyak berelasi. Saya hanya mikirkan diri saya, keluarga saya. Nah, pada saat seperti corona ini, saudara-saudara, dituntut kita bagaimana melaksanakan tugas kita ini yang tinggi, bergereja dalam kasih, keluar kepada orang lain, sekalipun dalam suasana corona. Itu yang diminta. Lakukan dengan kasih dan juga dengan taat, dan lakukan taat itu dalam kasih. Maka apa yang Anda lakukan itu, saudara-saudara, kita sedang melakukan bahwa kita mengasihi Tuhan. Enggak perlu panjang-panjang, lebar-lebar. Yang kita bisa di antara tiga ini. Keluarga bersekutu di rumah. Keluarga mau melayani. Mungkin orang membutuhkan saudara-saudara saat-saat seperti ini. Ataupun keluarga yang mau saudara-saudara menyaksikan kebaikan-kebaikan. Tidak justru kita membuat sesuatu yang tidak merupakan kesaksian tentang kasih. Maka dengan demikian, saudara-saudara, saya mau menyimpulkan demikian. Bergereja dalam kasih dan relasi adalah kita mengasihi, berarti melakukan perintah Tuhan. Bergereja dalam kasih dan relasi, kita memegang perintah Tuhan, berarti kita mau taat pada Tuhan. Kedua hal ini sangat diperlukan agar karya keselamatan Allah, kasih Allah yang kita lakukan dalam bergereja senantiasa nyata. Tuhan menolong kita. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing kita mengucapkan, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami merindukan pertolongan Tuhan untuk mereka yang sedang berada di garda depan, yaitu para tim medis yang Tuhan pakai, dan kami yakini Tuhan selalu campur tangan bagi mereka yang menolong dan juga memulihkan, menyembuhkan mereka yang sedang terkena wabah virus corona.
Kiranya berikan pada mereka kesehatan ya Tuhan, kesabaran, ketabahan, terlebih kekuatan, juga untuk pengetahuan yang mereka miliki. Tuhan berkati. Berkati keluarga yang mereka tinggalkan di rumah, baik istri atau suami, anak-anak yang merindukan untuk mereka berkumpul. Tuhan juga kiranya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Dan Engkau juga Tuhan menolong untuk para masyarakat kami yang terkena virus corona, baik yang dari mulai Aceh sampai kepada Papua. Jamah Tuhan untuk setiap pengobatan, setiap obat-obatan, setiap kesabaran mereka dan pengharapan mereka, semangat mereka ya Tuhan. Dengan demikian mereka tetap bertahan dan kuat oleh karena Tuhan yang senantiasa memegang mereka. Jauhkan putus asa, jauhkan mereka rasa kecewa, tapi biarlah mereka boleh optimis, penuh pengharapan kepada Tuhan. Kami juga bersyukur untuk orang-orang yang sudah boleh mengalami kepulihan dan kesembuhan dari virus corona. Bila mereka boleh tetap menambah kekuatan, semangat dan juga kesukacitaan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Kami juga mendoakan pemerintah kami Tuhan, yang kami juga tahu betapa beratnya pemerintah untuk menanggung dalam mengatur, memimpin akan negara kami ini dengan rakyat yang begitu banyak. Tuhan berikan hikmat kepada Presiden kami Bapak Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, dan seluruh jajaran yang berikan topangan dan juga dukungan di dalam memimpin negara kami. Tuhan berikan hikmat, keadilan dan kebenaran. Oh Bapa Surgawi, kami juga berdoa banyak perusahaan-perusahaan, usaha-usaha, kantor, dan juga keluarga-keluarga pribadi yang terkena dampak ekonomi yang begitu berat dalam suasana wabah corona ini ya Tuhan. Kadang mereka mungkin putus asa, kadang mencari jalan yang tidak berkenan. Tuhan, genggamlah tangan mereka agar tetap di dalam jalan kebenaran mereka yakin. Sekalipun berat dan susah, ketika berserah kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah diam untuk memberikan pertolongan. Kami yakin Tuhan buka jalan bagi mereka, baik mereka yang sekarang tidak bekerja. Tuhan juga berikan kesabaran, hikmat, dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Mereka juga yang saat ini tergerus oleh karena keuangan yang sudah mulai menipis. Tuhan, Engkau juga menjadi sumber pertolongan dan berkat bagi mereka. Berikan kesabaran ya Tuhan, terlebih kesehatan. Kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu. Bapa Surgawi, kami yakin bahwa corona ini akan berlalu, dan kami yakin pun dalam waktu Tuhan semua akan berlalu. Biarlah Tuhan tolong kami. Bapa Surgawi, kami juga mendoakan, kami bawakan dalam doa jemaat-jemaat Tuhan, baik mereka saat ini yang berduka, mereka yang sakit di rumah sakit, mereka yang terisolasi,
mereka yang isolasi mandiri maupun juga isolasi di rumah sakit oleh karena corona. Tuhan juga menolong mereka Bapa. Terlebih jemaat kami baik yang ada di Sutopo, Curug dan Tiga Raksa, kiranya tangan Tuhan menjamah mereka. Kami yakin Tuhan akan berikan yang terbaik bagi mereka. Berkati anak-anak kami yang sudah lulus sekolah, yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, dan anak kami yang akan lulus dari SD, SMP. Tuhan juga berkati dalam kesehatan, dalam pelajaran, maupun juga dalam liburan mereka. Biar anak kami tetap sehat dan kuat ya Tuhan, jauh daripada sakit penyakit. Berkati juga anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya menolong. Dan berkati anak-anak kami yang sudah berumah tangga namun belum mendapatkan karunia anak. Tangan Tuhan juga akan menjamah mereka. Setiap upaya usaha yang Tuhan mereka lakukan, biarlah Tuhan juga memberkati. Dan mereka yang sedang mengandung, Tuhan berikan kesehatan kekuatan agar tiba pada saatnya mereka dengan sehat dan sukacita yang dari Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik. Berkatilah rumah tangga kami Tuhan, berikan kami kesabaran di rumah, dan juga kami boleh menjaga jarak dan memakai masker, serta juga Engkau berikan kami tetap untuk boleh sabar, sehingga kami pun ikut memutus rantai dari virus corona ini. Berkati kebutuhan kami Tuhan dan pekerjaan kami. Berkati juga untuk orang-orang yang punya rencana, jemaat dan juga masyarakat yang punya rencana untuk hari esok yang banyak tertunda, baik pekerjaan, baik pendidikan, baik berumah tangga. Kami yakin ada yang terbaik di balik daripada semua ini. Kiranya Tuhan berkati. Dan kami menyerahkan para orang tua kami lanjut usia ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tetap berikan mereka kekuatan. Engkaulah perisai mereka, pelindung mereka jauh daripada sakit penyakit ya Tuhan. Dan Engkaulah yang memberikan mereka kesukacitaan dan kegembiraan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan mereka. Oh Bapa Surgawi, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan gereja-Mu, GKI Sutopo, dan juga pos jemaat Tiga Raksa, dan juga bakal jemaat Curug. Tetaplah Engkau pimpin kami Tuhan, untuk terus bergereja dalam kasih dan berelasi, tidak untuk diri sendiri. Terima kasih Bapa Surgawi, jemaat kami semua yang ada Tiga Raksa, Curug dan Sutopo. Mereka yang sakit, kami bawakan dalam doa, kiranya Tuhan jamah, berikan pertolongan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang hendak memberikan persembahan, silahkan kirim atau transfer melalui rekening GKI Sutopo yang tertera dalam warta digital, atau dapat mengumpulkan di dalam amplop untuk kemudian dibawa ke gereja saat kita dapat beribadah bersama di gedung gereja GKI Sutopo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita dengan hati yang penuh syukur serta sukacita bagi Tuhan, dan dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14 berbunyi, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita bawa padanya persembahan syukur kita. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 294 ayat pertama hingga keempat. Beribu lidah
Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang selalu kami rasakan. Kami berterima kasih karena masih diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kepadamu di tengah-tengah pandemi COVID saat ini. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati persembahan ini, agar persembahan ini bermanfaat bagi pelayanan jemaatmu di GKI Sutopo, dan bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, Bapak Ibu, mari kita menyanyikan NKB 191 ayat pertama hingga kedua. Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin. Dengan berakhirnya ibadah kita pada pagi hari ini, kami Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Sutopo mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jimer LG Saragi dan juga kepada pemusik, song leader yang telah melayani kita dalam ibadah pada pagi hari ini, dan juga kepada tim multimedia yang telah memfasilitasi ibadah kita secara online pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat, baik yang ada di Pos 3 Raksa, Bajem Curug, dan di Sutopo yang telah ikut dalam ibadah ini. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.